آل Muhammad وعجل فرجهم. Sebelumnya saya akan ajak untuk kita punya satu sholawat yang serempak ya. Jadi nanti sholawatnya itu setelah kita melantunkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, disambung dengan labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Mahdi. Saya akan tes ya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتم من غير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد صلوات. Ghair makbul. Kita masih dites dengan mengeraskan suara. Kita hanya diminta untuk meneriakkan sesuatu, tapi sepertinya kita belum kompak. Sekedar untuk bersama-sama bersolawat, kita masih belum menemukan kekompakan yang seharusnya. Ini testing. Apakah umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, apakah mereka yang menanti sahibul asri waz zaman mampu menunjukkan sedikit kekompakan meskipun dalam melantunkan sholawat bersama dengan penuh semangat. Sekali lagi, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad. Wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihil muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin ajjalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudih amma ba'd. Hadaratis sadah wal masyayikh, para guru, para alim, para kiai, ikhwani wa akhwati, segenap pecinta Ar-Rasul, keluarga suci dan sahabat-sahabat setia beliau. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jawaban salamnya sama sekali tidak mencerminkan bahwa kita sedang bersuka cita atas kelahiran Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Ini lihat ya, umat Islam sekedar kompak jawab salam aja, iya atau tidak, iya atau tidak. Bagaimana kalau kemudian kita dituntut untuk sedikit berkorban? Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Islam yang dibawa oleh sebaik-baik manusia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Beliau diutus di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Sedemikian jahiliyahnya sampai mereka menganggap mengubur bayi perempuan hidup-hidup itu adalah sebuah kehormatan dan kemuliaan. Rasul sallallahu alaihi wa alihi diutus di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu. Kalau seandainya kita dihadapkan pada masyarakat yang mengubur bayi perempuannya hidup-hidup, mungkin kita bahkan tidak mau tinggal di tengah-tengah masyarakat itu. Karena mereka bukan manusia. Bagaimana seorang ayah yang melihat istrinya mengandung selama 9 bulan. Semua manusia di dunia ini, bahkan binatang sekalipun, ketika mereka menyongsong lahirnya bayi, maka mereka akan melindungi bayi itu, akan merawat bayi itu, akan menyayangi bayi itu. Tapi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi diutus di tengah-tengah masyarakat yang masuk dalam spesies manusia, mereka manusia. Tapi punya kekejian dan kekejaman yang seperti itu. Dia memulai dakwah seorang diri. Ini yang perlu kita tekankan ya. Beliau memulai dakwah seorang diri. Tanpa siapa-siapa. Untuk kemudian dapat 1, 2, 3 pengikut. Dan pengikutnya dari waktu ke waktu bertambah. Beliau tidak berdakwah seperti Nuh alaihi salam selama 9,5 abad yang dapat hanya 1 bahtera. Dalam riwayat yang paling banyak isi bahtera itu manusianya 80 orang. Saya belum menemukan riwayat yang menunjukkan bahwa yang bersama Nuh alaihi salam di bahtera itu lebih dari 80 orang. 9,5 abad hanya dapat 80 orang. Tapi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi dalam masa 23 tahun dia sudah mempunyai pengikut dan mempunyai kekuatan yang menggentarkan timur dan barat. Luar biasa. Pribadi agung Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Untuk kemudian dari 1 orang ini berkembang pengikutnya dan berkembang. Melewati abad demi abad hingga sampai di zaman kita sekarang ini. Dan pengikut Muhammad bin Abdullah yang hanya berdakwah selama 23 tahun itu di Jazirah Arab sana, di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah, pengikutnya sekarang ini lebih dari 2 miliar. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Namun jumlah 2 miliar ini seakan bukan 2 miliar. Ada ayat di Al-Quran di mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi mengeluhkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Ini sudah bukan di riwayat. Ini sudah bukan di hadis untuk kemudian kita perdebatkan sanadnya, jalurnya, kemutawatirannya, kesahihannya. No. Ini Al-Quran. 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 Apakah umat Muhammad adalah umat yang terbaik? Kalau umat Muhammad adalah umat yang terbaik, kenapa ada ayat ini di Al-Quran? Di mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi mengeluhkan kaumnya, umatnya
kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi. Yang saya baca ini Al-Qur'an. Kalau saya tidak silap, ini di surat Al-Furqan ayat ke-30. Bahkan sebagian penafsir mengatakan bahwa ini adalah keluhan ar-Rasul di hadapan Allah setelah hari kebangkitan nanti. Menakutkan, mengkhawatirkan. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkata ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, ya Rabb, sesungguhnya kaumku, umatku meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sebaik-baik kitab yang kau turunkan terhadap sebaik-baik hambamu, yang tidak lain itu adalah aku, wala fakhr. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ini bukan keluhan biasa. Ini adalah keluhan yang luar biasa. Karena ketika Ar-Rasul berkata, inna qaumi, boleh jadi di dalamnya ada kita. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kaumku, umatku mengabaikan Al-Quran ini. Sekarang kita bertanya, apakah umat Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi mengabaikan Al-Quran? Kita lihat. Kita akan buat pembuktian sederhana. Di Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kepada umatnya Ar-Rasul lewat firman Allah Subhanahu wa taala berkata, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Ini Al-Quran. Sekarang kita lihat 2 miliar ini. Apakah mereka bersatu? Apakah mereka bersama? Apakah mereka saling bantu? Buktinya ada di depan mata kita dan belum selesai sampai sekarang. 2 miliar ini menyaksikan muslimin di Gaza, di Palestina. Sebagai contoh yang tidak mungkin satu kepala pun membantahnya. Kita semua melihatnya. Seluruh muslimin di seantero dunia melihatnya. Dari Asia, Eropa, Amerika, Afrika. Umat Muhammad bertebaran di mana-mana. Terjadi genosida, pembantaian terhadap umat Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi. Dan berlangsung, kita ambil yang terakhir saja. Sebenarnya pembantaian ini, pengusiran ini, penjajahan ini sudah sejak sebelum berdirinya negara haram Israel. Sebelum 1948 sudah terjadi, tapi kita ambil yang terakhir ini saja. 16 bulan terakhir. Kita melihat dan semua melihat. Karena apa yang terjadi di Gaza tersuguhkan setiap menit di ponsel kita, di HP kita, di smartphone kita. Dan yang melihat bukan hanya kita, umat Islam di Afrika melihatnya, di Eropa menyaksikannya, di Amerika menyaksikannya, di seluruh dunia mereka menyaksikan apa yang terjadi atas saudara-saudara muslimnya di Palestina. 16 bulan pembantaian, genocide, pembersihan etnis.
Rumah-rumah dirobohkan, rumah sakit, sekolah, semua. Di mana umat yang bersatu itu? Jadi tidak salah kalau seandainya nanti Rasul di hadapan Allah di hari kiamat berkata, Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Cuma dibaca saja, dihafalkan. Tartilnya hebat, tilawahnya, makhrajnya tepat, tajwid lulus. Keindahan suara, kemerduan suara, irama luar biasa. Tapi apakah mereka melaksanakannya, melakukannya? Ajarannya, maknanya, isinya, kandungannya, perintahnya, larangannya, no. Dan bukti bahwa sampai sekarang umat Muhammad tidak peduli kepada sesamanya adalah ketika sekarang ini Fir'aun zaman kita, Donald Trump, kita lihat ini, betapa kita diinjak-injak. Betapa 2 miliar ini dianggap buih. Dan memang buih. Seperti yang pernah disabdakan oleh Ar-Rasul Sallallahu alaihi wa alihi. Umatku nanti di akhir zaman banyak. Walakin gutha ka gutha'is sail. Lihat. Seorang Donald Trump. Si tua bangka bengis pendukung rezim Zionis ini berani mengatakan kami berencana untuk memindahkan rakyat Gaza ke Jordania, ke Mesir. Siapa dia? Dan dia berani melakukan itu karena 2 miliar ini tidak bersatu, tidak bersama, tidak kompak. Jangan salah kalau kemudian Ar-Rasul Sallallahu alaihi wa alihi berkata, wa qala ar-rasulu ya Rabbi. Ini umatku sudah banyak, 2 miliar, tapi tidak saling peduli. Kalau Al-Quran mengatakan, walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Apakah ruhama bainahum? Tidak. Sama sekali tidak ruhama. Bahkan ada sebagian umat Islam melihat, mendengar, menyaksikan apa yang terjadi di Palestina sana. Kemudian ini bukan di daerah kita, jauh di sana. Tidak ada sangkut pautnya dengan kita yang di sini. Bahkan kadang-kadang mencibir, memang mereka suka perang. Loh, siapa yang suka perang? Mereka dijajah, bukan mereka suka perang. Seluruh dunia sudah paham bahwa rakyat Palestina dijajah, terjajah, teraniaya, dibantai. Ini sudah menjadi kesepakatan dunia. Tapi bayangkan ada umat tidak malu dia mengaku umat Muhammad yang Al-Quran yang ngomong asyidda alal kufar, ruhama ubainahum. Kemudian jauh, tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Memang mereka begitulah. La haula wala quwata illa billah. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ayat lain di Al-Quran, wala tanaza'u, jangan bertikai kalian, di antara kalian jangan bertarung, jangan berseteru. Wala tanaza'u fatafshalu, nanti kamu gagal sebagai umat. Kamu nanti tidak punya kekuatan. Kenapa? Karena kamu banyak, tapi semakin bertambah umat Muhammad, perselisihan di antara mereka semakin kuat. Dan kita lihat apakah umat Muhammad ini semakin banyak semakin bersatu atau semakin berselisih. Kenyataannya semakin berselisih. Kadang isu mazhab, kadang isu nasab, kadang isu macam-macam. Pokoknya mereka kalau punya alasan untuk bertarung di antara mereka sendiri, semangatnya minta ampun. Padahal perintah untuk bersatu itu perintah untuk kita semua. Perintah untuk setiap yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini perintah untuk setiap orang yang mengimani Al-Quran. Kalau Anda mengimani Al-Quran, maka masing-masing Anda, anak Anda, istri Anda, keluarga Anda, murid-murid Anda, umat Anda, pengikut Anda, ajak untuk mempersatukan umat Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu perintah Al-Quran yang diterima oleh sebaik-baik manusia ini. Kita mudah bertikai. Mudah. Oh itu nanti Arab non Arab,
Jawa non Jawa, hitam putih, Sunnah Syiah, Habib non Habib. Senang. Kalau bertiga di antara mereka senang. La haula, padahal setiap Anda melakukan sesuatu yang memecah belah umat Muhammad, yang pertama kali menangis adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Pantaskah kita mengaku umat Muhammad? Kalau seandainya kita setiap saat menyakiti hati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, tentu tidak pantas. Supaya umat Muhammad segera sadar, mari kita bacakan untuk mereka satu sholawat. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Ya, ini kebiasaan ya, wa'ajjil farajahum ya. Saya maaf ya, diulang ya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Di antara keanehan 2 miliar ini, coba tanya ke 2 miliar itu. Kenapa 2 miliar bisa kalah hanya dengan 1-2 juta penjajah Zionis, iblis Israel? Kenapa? Kenapa? Coba tanya ke 2 miliar ini. Hei 2 miliar umat Muhammad, siapa pemimpinmu? Siapa pemimpin kalian? Tidak ada. Yang ada kelompok-kelompok umat Muhammad masing-masing punya pimpinannya. Seakan-akan agama ini dikapling untuk kelompoknya, untuk golongannya. Sehingga 2 miliar ini menjadi kelompok-kelompok kecil yang saling berseru. 2 miliar tidak menjadi 2 miliar. Karena tidak kompak. Tidak punya pemimpin. Perusahaan saja tidak mungkin berjalan tanpa pemimpin. Perusahaan yang mungkin karyawannya itu 100, 200, 1000, 2000. Bagaimana 2 miliar hidup di berbagai macam benua, kemudian mereka tidak punya pemimpin. Ya jangan salahkan kalau kemudian Trump itu berani mengatakan, jadi 2 miliar ini dianggap tidak ada ini. Ini nanti ini pindah ke Jordan ya. Ini saya punya proyek, saya punya agenda di Gaza ini. Ini orang-orang ini suruh tinggal di ajib. Donald Trump dari Amerika mengatur muslimin, pemilik tanah di tanah mereka, berani mengusir mereka, menentukan nasib mereka. Menginjak-injak harkat dan martabat mereka. Sementara umat Islam yang lain masih euforia. Masih tidak sadar. Kalau sekarang mereka sedang dijajah. Kalian meskipun tidak langsung dijajah. Kalau kemudian ada saudara anak dijajah dan kalian tidak bisa berbuat apa. Sama juga kalian sedang dijajah. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Mahdi adalah solusi. Sahibul asri waz zaman adalah solusi bagi 2 miliar ini untuk punya satu pemimpin. Seluruh muslimin, sunnatan wa syiah, tidak peduli dari apa madhab dan golongannya, mereka percaya dan yakin dengan yang namanya Imam Al-Mahdi. Ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Dan saatnya mereka untuk terus-menerus mengkaji, membahas, menelaah, menyampaikan tentang apa Al-Mahdi, siapa Al-Mahdi, siapa pemimpin akhir zaman itu.
Karena 2 miliar ini sudah berjalan berpuluh abad tanpa pemimpin. Dijajah, dilemahkan. Sehingga 2 miliar yang harusnya menjadi kekuatan yang luar biasa, akhirnya mereka menjadi al-mustad'afin. Yang diinjak-injak oleh kaum mustakbirin. Saya akan masuk pada pembahasan singkat. Tidak panjang. Tidak boleh. Ya, di majelis seperti ini, apalagi di acara-acara yang kita sedang hendak merayakan sesuatu, hendak bersuka cita, hendak bergembira, kemudian seseorang berbicara dalam waktu yang panjang, enggak, pendek saja. Ya, tapi saya minta satu sholawat. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bumi ini bukan milik para agresor. Bumi ini bukan milik sinista Donald Trump, bukan. Bumi ini bukan milik adidaya, bukan milik kaum imperialis, bukan. Bumi ini milik Allah. Al-Quran berkata, jadi umat manusia yang dari waktu ke waktu, generasi ke generasi, mereka berperang, saling menumpahkan darah untuk menguasai bumi ini. Mereka tidak berhak untuk berkuasa di muka bumi. Karena bumi ini milik Allah. Allah akan menentukan siapa yang akan menguasai bumi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'dil dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Yang menciptakan bumi ini berkata bahwa pewaris bumi ciptaanku adalah hamba-hambaku yang soleh. Umat Islam harus mengarah pada kesalehan. Harus mengarah pada persatuan. Karena kalau tidak, selamanya mereka akan dijajah. Selamanya mereka akan diinjak-injak. Selamanya mereka akan ditindas. Selamanya mereka akan diadu domba. Bahkan mereka akan bersemangat untuk berperang sesama kawan. Dan justru berpelukan dengan lawan-lawan sejati mereka. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Jadi jaringan Mahdawiyun yang tidak terikat oleh wilayah-wilayah yang ada di bumi ini. Bumi ini akan datang suatu masa nanti di mana hamba-hamba Allah yang soleh akan bersatu dalam jaringan Mahdawiyun. Dan kita sebelum ikut, kita harus mengkajinya, menelaahnya, memahaminya. Sehingga kita tidak ikut-ikutan. Tapi kita masuk dalam jaringan Mahdawiyun dengan ma'rifah, dengan ilmu, dengan pemahaman. Bukan dengan doktrin, bukan dengan dogma. Bukan dengan brainwashing, bukan. Tapi kita masuk dalam jaringan Mahdawiyun. Dalam rangka bersama beliau, di bawah pimpinan beliau, menegakkan keadilan di muka bumi. Kita semua membaca dalam riwayat bahwa misi Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif adalah yamla'ul arda qistan wa adla kama muliat au ba'dama muliat zulman wa jawra. Di zaman dia, dan syaratnya dia harus punya pengikut. Kenapa? Karena kalau beliau tidak punya pengikut, maka beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan Imam Mahdi, ada manusia-manusia yang lebih mulia daripada Al-Mahdi. Ketika mereka tidak diikuti oleh umatnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saya akan bacakan ayat di Al-Quran. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. ثم أرسلنا رسلنا تترى. Jadi
sebelum era Imam Mahdi yang nanti ini, yang seakan misterius ini, yang kemudian mendapat predikat sebagai Satrio Piningit ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus untuk umat manusia rasul demi rasul, pemimpin demi pemimpin. Tapi kenapa kok protes para malaikat itu tetap terjadi di muka bumi? Malaikat itu ketika Allah menciptakan manusia protes kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa protes malaikat sejak penciptaan Adam sampai sekarang? Ternyata umat manusia persis masih relevan kritikan malaikat. Jadi malaikat ketika bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah kau ciptakan makhluk spesies ini yang nanti kerjanya akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Dan ayat itu sampai sekarang masih relevan. Kita masih melihat bahwa spesies yang katanya manusia ini, mereka masih gemar melakukan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tsumma arsalna rusulana tatra. Ayat berlanjut, setiap rasul datang kepada umat, kadzabuhu. Lanjutan ayat ini. Kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuhu. Al-Quran yang ngomong ini. Jadi umat-umat para nabi itu kenapa di tangan para nabi yang secara kemuliaan mungkin melebihi Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Kenapa di zaman para nabi itu keadilan tidak kunjung tegak? Bahkan di zaman sebaik-baik manusia Muhammad bin Abdullah, tidak lama setelah beliau pergi meninggalkan dunia ini, bahkan di antara muslimin jatuh dalam pertumpahan darah. Silakan dibaca itu perang Jamal, silakan dibaca itu perang Siffin, silakan dibaca itu perang Nahrawan, dan silakan dibaca pertikaian-pertikaian dan pertumpahan yang terjadi di antara umat Muhammad tidak lama setelah ditinggal oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kullama ja'at ummatan rasuluha kadzabuhu. Ayat lain berkata, seandainya umat itu tidak mendustakan para nabi, maka dunia ini sudah menjadi surga sebelum surga yang sungguhnya. Walau anna, yang saya baca ini Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Sama, kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu. Di sini juga walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri-negeri itu yang silih berganti kami utus di tengah-tengah mereka rasul-rasul kami, nabi-nabi kami, seandainya mereka mau beriman, mau ikut dengan para nabi itu, maka kami akan buka untuk mereka berkah dari langit dan dari bumi. Mereka akan bergelimang berkah, mandi berkah, menyelam dalam berkah dari atas mereka dan dari mereka. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan. Ketika mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kalau kemudian umat ini melihat kezaliman, penindasan, penjajahan, pertumpahan darah, eksploitasi, macam-macam kejahatan itu adalah akibat mereka tidak mau ikut dengan pemimpin yang ditunjuk oleh Allah, justru ikut Fir'aun, justru ikut Namrud. Di zaman Fir'aun, di zaman Namrud ada Musa, ada Ibrahim. Tapi bayangkan masyarakat itu lebih memilih Fir'aun ketimbang Musa, lebih memilih Namrud ketimbang Ibrahim, sehingga Ibrahim harus dilempar ke api unggun sendirian. Jadi umat-umat di Al-Quran itu kalau kita baca, tsumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuhu. Ini fakta Al-Quran. Sudah, kita tidak perlu debat. Jadi para nabi yang secara kualitas
lebih mulia daripada Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Karena mereka tidak diikuti oleh umatnya, mereka tidak bisa buat apa. Jangankan menegakkan keadilan. Kita ini kalau mau sholat jamaah saja, kalau imamnya ada, tidak ada makmumnya. Katakanlah imamnya Rasulullah, tapi tidak ada makmumnya. Bisa jadi sholat jamaah? Tidak bisa. Apalagi menegakkan keadilan di muka bumi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya akan masuk pada kesimpulan. Umat Islam memang banyak jumlahnya. Tapi tidak punya pemimpin. Tapi tidak kompak. Tapi tidak bersatu. Semua nilai-nilai yang ada di Al-Quran diabaikan. Al-Quran diabaikan. Seperti ayat tadi. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Bagaimana agar Al-Quran tidak terabaikan? Bagaimana agar Al-Quran tidak dikesampingkan? Bagaimana nilai-nilai Al-Quran bisa hidup dan bisa merekatkan 2 miliar ini. Bayangkan 2 miliar ini kalau bersatu, maka dunia ini akan penuh dengan tidak ada penjajahan di muka bumi. Kalau umat Muhammad bersatu, tidak ada penjajahan dan penindasan di muka bumi. Siapa yang berani melawan 2 miliar umat Muhammad kalau kemudian mereka menegakkan nilai-nilai Al-Quran? Dan kita semua sepakat tentang pemimpin akhir zaman. Dia adalah Al-Mahdi. Tanggung jawab kita. Artinya pemimpin itu sudah diutus silih berganti. Tapi umatnya tidak pernah becus. Umatnya berkhianat. Umatnya menelikung. Contoh saja ya. Umat Muhammad itu hanya 50 tahun pasca wafatnya Rasulullah sudah membantai cucu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang Karbala. Silakan baca. Kok bisa? Umat Muhammad, apalagi katanya umat terbaik. Kok bisa umat itu membiarkan cucu Rasul terbantai di padang Karbala? Dan bukan sembarang cucu, cucu yang masuk dalam ayat tadhir. Innama yuridullah liyudhiba ankumur risa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Bukan zuriyah biasa, tapi dia adalah zuriyah yang suci sesuai ayat tadhir. Kok bisa umat Muhammad membiarkan dia terbantai di padang Karbala? Padahal manusia suci. Sesuai ayat Al-Quran. There is something wrong. Ada yang salah pada umat ini. Ada yang keliru. Ada yang tidak benar. Dan ini bukan untuk kita berpecah, bukan untuk kita berpikir. Untuk kita merenung. Untuk kita tunduk pada kebenaran. Karena semua ini akan merugi. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Wa amilus salihat. Dan mensenyawakan imannya dengan amal soleh. Wa tawasau bil haqq. Harus tunduk pada kebenaran. Jadi kalau kita menemukan kebenaran, ternyata kebenaran bukan di kelompok saya. Tinggalkan kelompok Anda. Ikut kebenaran. Ternyata kebenaran bukan warisan ayah-ayah kami. Tinggalkan ayah-ayah. Ikut kebenaran. Dan tidak ada orang waras yang lebih memilih kebatilan ketimbang kebenaran. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagai penutup sekali lagi. Kita harus masuk dalam jaringan Mahdawiyun. Jaringan yang kata Allah mereka adalah pewaris bumi. Pewaris bumi itu di ayat yang pertama dikatakan as-solihun. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ayat yang lain saya akan baca. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah. Bumi ini bukan milik adidaya, bukan milik Amerika, bukan milik Trump,
Bukan milik setan Nyahu, bukan. Innal arda lillah. Bumi ini milik Allah. Siapa yang berhak mewarisi bumi Allah? Kita lihat apa kata Allah. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadih. Terserah dia. Dia akan kuasakan kepada siapa. Dia akan mewariskan kepada siapa bumi ini. Tapi kepada siapa ya Allah? Ayat lanjutan ayat ini menjelaskan. Wal aqibatu lil muttaqin. Jadi syaratnya adalah kesalehan dan ketakwaan. Dan dalam perjuangan kita dalam jaringan Mahdawiyun dengan semangat kesalehan dan ketakwaan. Semangat kesalehan dan ketakwaan itu bukan hanya ibadah, bukan hanya puasa, bukan hanya qiyamul lail, bukan hanya zikir. Tapi semangat kesalehan dan ketakwaan itu adalah kita pantang berbuat zalim, tapi kita juga pantang untuk dizalimi. La tadzlimun wa la tudzlamun. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan ayat yang terakhir untuk kemudian saya tutup majelis ini. Bahwa dalam perjuangan mereka yang masuk dalam jaringan Mahdawiyun, mereka yang soleh, mereka yang bertakwa. Kalau dalam perjuangan ini mereka akhirnya gugur. Dan tidak sempat melihat kemenangan. Kemenangan pasti. Tapi boleh jadi bukan saya. Boleh jadi bukan kita. Kemungkinannya ada. Saya dan kita sangat mungkin. Tapi seandainya tidak, maka mereka yang ada dalam jaringan Mahdawiyun tetap pemenangnya. Ayat berbunyi, tilka darul akhirah. Bumi ini sebentar. Kalau para pejuang keadilan itu melawan penjajah bukan karena mereka hubud dunia, enggak. Karena dalam agama Allah membuat keputusan, innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah enggak suka dengan orang-orang yang zalim. Maka kita kalau hamba Allah kita harus berperang dengan orang-orang yang zalim. Siapapun orang-orang yang zalim itu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang melakukan agresi. Jadi ketika kita melawan mereka bukan tujuannya untuk kekuasaan, no. Untuk nilai-nilai. Untuk harkat dan martabat. Untuk tegaknya nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran. Dan kalau dalam perjuangan ini kita gugur, maka kita hanya kehilangan kehidupan yang sebentar ini. Yang kalaupun tidak ada perang, kalaupun kita tidak berjuang, kita juga mati. Mati tapi kenapa fulan mati? Gagal ginjal. Kenapa fulan mati? Jantung koroner. Kenapa mati? Waktu makan tersedak. Kenapa mati terpeleset di kamar mandi? Kenapa mati? Stroke. Jangan dikira kemudian kalau tidak berjuang, tidak berperang, kemudian kita tidak mati. Mati. Dunia ini mati. Tapi bagaimana kita mati? Kalau kita mati, tertulis di lisan kita seperti kematian Yahya Sinwar. Seperti kematian Ismail Haniyah. Seperti kematian Sayyid Hasim Safiyuddin. Dan kalau saya sebut nama satu ini, bareng-bareng bersolat ya. Dan seperti kematian Sayyidul Muqawamah, Sayyid Hasan Nasrullah. Maka kita akan sampai pada keridhaan Allah. Dan kalau orang yang sampai dalam keridhaan Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan abadi. Tilka darul akhirah. Naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Tsumma al-afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.